Memupuk rasa nasionalisme adalah hal yang tanpa syarat. Menjadikan Indonesia menjadi negara yang maju adalah hal yang mudah jika kita memang konsisten dengan syarat-syarat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata pelajaran IPS kelas 9 semester 2, dan yang akan dipelajari yaitu tentang masa reformasi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semangat. Yang akan dipelajari pada masa reformasi kisaran tahun 1998 sampai dengan sekarang, yaitu yang pertama tentang lahirnya gerakan reformasi, kemudian perkembangan politik, dan perkembangan ekonomi. Coba perhatikan gambar di atas. Masa reformasi di Indonesia adalah masa setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Masa reformasi dimulai tanggal 21 Mei 1998. Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Masa reformasi terus berlanjut hingga saat ini. Lahirnya gerakan reformasi. Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Munculnya keinginan untuk melakukan disebabkan oleh dampak negatif dari kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru. Dalam bidang ekonomi, pemerintah Orde Baru berhasil meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia meningkat dari $600 per tahun 1980, kemudian meningkat lagi sampai $1.300 per tahun 1990. Namun kebijakan pemerintahan Orde Baru yang terlalu memfokuskan pertumbuhan ekonomi ternyata menjadi pemicu terbentuknya mentalitas dan budaya korupsi di kalangan para pejabat di Indonesia. Selain itu, pelaksanaan kebijakan politik yang cenderung otoriter dan sentralistik tidak memberikan ruang demokrasi dan kebebasan rakyat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Dampak-dampak negatif inilah yang kemudian mendorong munculnya keinginan rakyat Indonesia untuk melakukan perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Gerakan reformasi diawali dengan krisis moneter yang melanda Thailand pada awal Juli 1997. Krisis moneter ini mengguncang nilai tukar mata uang negara-negara di wilayah Asia seperti Malaysia, Filipina, Korea, dan Indonesia. Rupiah yang berada pada posisi nilai tukar $2.500 menjadi sekitar $17.000 pada bulan Januari 1998. Kondisi ini berdampak pada jatuhnya bursa saham Jakarta, bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran
dan kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok yang tidak terkendali. Kemudian diperparah dengan terkuaknya praktek korupsi, kolusi, nepotisme di kalangan para pejabat pemerintah. Demonstrasi mahasiswa berskala besar terjadi di seluruh Indonesia. Tuntutan mahasiswa dalam aksi-aksinya adalah penurunan harga sembako, penghapusan monopoli, kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Tanggal 13 Mei 1998 terjadi kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan di Jakarta dan Solo. Tanggal 14 Mei 1998, demonstrasi mahasiswa semakin meluas, mulai menduduki gedung-gedung pemerintah di pusat dan daerah. Tanggal 12 Mei 1998, 4 orang mahasiswa tewas tertembak peluru aparat keamanan saat demonstrasi menuntut Presiden Soeharto mundur. Selanjutnya, tanggal 18 Mei 1998, Ketua MPR DPR Harmoko meminta Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Akhirnya, tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri sebagai presiden dan menyerahkan jabatan presiden kepada wakilnya B.J. Habibie. Pengunduran diri Presiden Soeharto ini menandai berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru selama 30 tahun dan dimulainya masa reformasi. Perkembangan politik. Yang pertama yaitu adanya Sidang Istimewa MPR tahun 1998. Tanggal 10 sampai 13 November 1998, MPR mengadakan sidang istimewa untuk menetapkan langkah pemerintah dalam melaksanakan reformasi di segala bidang. Dalam sidang istimewa MPR ini yang dilaksanakan tahun 1998, terjadi perombakan besar-besaran terhadap sistem hukum dan perundang-undangan. Sidang ini menghasilkan 12 ketetapan MPR yang diantaranya memperlihatkan adanya upaya mengakomodasi tuntutan reformasi. Ketetapan-ketetapan itu antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, Ketetapan MPR nomor 8 tahun 1998 yang memungkinkan Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen. Kedua, Ketetapan MPR nomor 12 tahun 1998 mengenai pencabutan Ketetapan MPR nomor 4 tahun 1993 tentang pemberian tugas dan wewenang khusus kepada Presiden atau Mandataris MPR dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998 mengenai pencabutan Ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Selanjutnya, Ketetapan MPR nomor 13 tahun 1998 tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal 2 periode. Ketetapan MPR nomor 15 tahun 1998 tentang penyelenggaraan otonomi di daerah
pengaturan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketetapan MPR nomor 11 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban-kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan. Otonomi daerah pada masa reformasi dilaksanakan secara lebih demokratis dari masa sebelumnya. Penerapan otonomi daerah tersebut diiringi dengan perubahan sistem pemilu berupa penyelenggaraan pemilu langsung untuk mengangkat kepala daerah mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota. Pencabutan pembatasan partai politik. Kebebasan berpolitik pada masa reformasi dilakukan dengan pembatasan partai politik. Dengan adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik pada pertengahan bulan Oktober 1998, sudah tercatat sebanyak 80 partai politik dibentuk. Menjelang pemilu 1999, partai politik yang terdaftar mencapai 141 partai. Setelah diverifikasi oleh Komisi Pemilu, sebanyak 48 partai saja yang berhak mengikuti pemilihan umum. Penghapusan duifungsi ABRI. Pada masa reformasi, duifungsi ABRI dihapuskan secara bertahap sehingga ABRI berkonsentrasi pada fungsi pertahanan dan keamanan. Kedudukan ABRI dan MPR jumlahnya sudah dikurangi dari 75 orang menjadi 38 orang. ABRI yang semula terdiri atas 4 angkatan yang termasuk Polri, mulai tanggal 5 Mei 1999, Polri memisahkan diri menjadi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Istilah ABRI menjadi Tentara Nasional Indonesia. Penyelenggaraan pemilu. Sejak dimulai masa reformasi hingga tahun 2015, pemerintah telah melaksanakan 4 kali pemilihan umum, yaitu pemilu tahun 1999 sampai 2004, 2009, dan 2014 dan selanjutnya. Berbeda dengan pemilu pada masa Orde Baru yang hanya diikuti oleh dengan 3 partai politik. Pemilu pada masa reformasi diikuti oleh banyak partai politik. Tahun 2004 adalah pemilu pertama yang memungkinkan rakyat memilih presiden secara langsung, yang dilaksanakan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban-kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan. Otonomi daerah pada masa reformasi dilaksanakan secara lebih demokratis dari masa sebelumnya. Penerapan otonomi daerah tersebut diiringi dengan perubahan sistem pemilu berupa penyelenggaraan pemilu langsung untuk mengangkat kepala daerah mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota.
Pencabutan pembatasan partai politik. Kebebasan berpolitik pada masa reformasi dilakukan dengan pembatasan partai politik. Dengan adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik pada pertengahan bulan Oktober 1998, sudah tercatat sebanyak 80 partai politik dibentuk. Menjelang pemilu 1999, partai politik yang terdaftar mencapai 141 partai. Setelah diverifikasi oleh Komisi Pemilu, sebanyak 48 partai saja yang berhak mengikuti pemilihan umum. Penghapusan duifungsi ABRI. Pada masa reformasi, duifungsi ABRI dihapuskan secara bertahap sehingga ABRI berkonsentrasi pada fungsi pertahanan dan keamanan. Kedudukan ABRI dan MPR jumlahnya sudah dikurangi dari 75 orang menjadi 38 orang. ABRI yang semula terdiri atas 4 angkatan yang termasuk Polri, mulai tanggal 5 Mei 1999, Polri memisahkan diri menjadi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Istilah ABRI menjadi Tentara Nasional Indonesia. Penyelenggaraan pemilu. Sejak dimulai masa reformasi hingga tahun 2015, pemerintah telah melaksanakan 4 kali pemilihan umum, yaitu pemilu tahun 1999 sampai 2004, 2009, dan 2014 dan selanjutnya. Berbeda dengan pemilu pada masa Orde Baru yang hanya diikuti oleh dengan 3 partai politik. Pemilu pada masa reformasi diikuti oleh banyak partai politik. Tahun 2004 adalah pemilu pertama yang memungkinkan rakyat memilih presiden secara langsung yang dilaksanakan minimal 2 tahap dan maksimal 3 tahap. Tahap pertama adalah pemilu legislatif untuk memilih partai politik dan anggotanya yang dicalonkan menjadi anggota DPR, DPRD, dan DPD. Tahap kedua adalah pemilu presiden putaran pertama. Pada tahap ini, pasangan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Tahap ketiga adalah pemilu presiden kedua. Pemilu presiden putaran kedua adalah tahap terakhir yang hanya dilaksanakan bila pada tahap kedua belum ada pasangan calon presiden yang mendapatkan 50% suara pada pemilihan presiden putaran pertama. Perkembangan ekonomi. Pertama, pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie ditetapkan kebijakan pokok di bidang ekonomi utama, yaitu penanggulangan krisis ekonomi dengan sasaran terkendalinya nilai rupiah dan tersedianya kebutuhan bahan pokok dan obat-obatan dengan harga terjangkau serta berputarnya roda perekonomian nasional dan pelaksanaan reformasi ekonomi. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu dengan kerjasama dengan IMF untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi, kemudian menerapkan independensi Bank Indonesia, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah Rp10.000, dan membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri. Pada masa
Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa ini, kondisi ekonomi Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan dan kondisi keuangan sudah mulai stabil. Pada tahun 2001, keadaan kembali merosot, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah hingga mencapai Rp12.000. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati, pada masa ini nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika distabilkan dan berdampak pada terkendalinya harga barang. Selain itu, tingkat inflasi rendah dan cadangan devisa negara menjadi stabil. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada saat itu yaitu dengan meminta penundaan pembayaran utang sebesar 5,8 miliar US$, kemudian mengalokasikan pembayaran utang dalam negeri sebesar 116,3 triliun, dan kebijakan privatisasi badan usaha milik negara. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau disebut dengan istilah SBY, perekonomian Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik. Pada masa kepemimpinan SBY ini, hal ini bisa dilihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi yang berkisar pada 5-6% per tahun, serta kemampuan ekonomi Indonesia yang bertahan dari pengaruh krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa sepanjang tahun 2008 hingga 2009. Pada masa SBY, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan, yaitu mengurangi subsidi bahan bakar minyak, pemberian bantuan langsung tunai, pengurangan utang luar negeri. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa reformasi dilihat dari kehidupan sosial, yaitu masyarakat Indonesia pada masa awal reformasi sempat diwarnai dengan terjadinya berbagai konflik sosial yang bersifat etnis di tengah-tengah masyarakat. Pada masa reformasi, masyarakat lebih bebas mengadakan berbagai aspirasinya. Hal ini didukung dengan adanya reformasi di bidang komunikasi. Media massa seperti surat kabar dan majalah dapat menyalurkan aspirasi dan gagasan secara bebas. Di bidang pendidikan, pemerintah informasi menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara sesuai dengan agenda reformasi bidang pendidikan, terutama masalah kurikulum yang harus ditinjau paling sedikit 5 tahunan. Pemerintah pada masa reformasi melakukan beberapa kali perubahan kurikulum. Yaitu yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Nah, pada masa perubahan dengan KBK ini, siswa dituntut aktif untuk mencari informasi dan guru sebagai fasilitator. Pada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, tidak jauh dengan KBK dan mengacu pada desentralisasi sistem pendidikan.
Dan yang sekarang adalah kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013 menekankan pada kompetensi berbasis pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pengalaman belajar. Di bidang kebudayaan, beberapa warisan budaya yang diakui oleh UNESCO, yaitu warisan cagar budaya, diantaranya Kompleks Candi Borobudur, diakui oleh UNESCO tahun 1991, Kompleks Candi Prambanan diakui tahun 1991, Situs Prasejarah Sangiran diakui tahun 1996. Warisan karya budaya tak benda, yaitu wayang diakui tahun 2003, keris diakui tahun 2005, batik tahun 2009, angklung tahun 2010, tari saman 2011, noken diakui tahun 2012. Oke, selesai sudah materi tentang reformasi yang terjadi di Indonesia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.